Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya ada di Stasiun Persemaian Nagrak mengikuti kegiatan BRIN untuk memperbanyak generatif dan vegetatif tanaman Malapari. Yuk ikuti terus ya kegiatan kami di Stasiun Nagrak di daerah Sukaraja Bogor. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah dari kelompok riset teknologi produksi benih Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saat ini saya berada di Persemaian Nagrak milik dari Balai Penerapan Standarisasi dan Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini saya memperbanyak bibit Malapari dengan cara generatif dan vegetatif. Untuk perbanyakan dengan cara generatif yaitu dari biji yang kita unduh dari pohon. Sementara untuk vegetatif itu adalah perbanyakan dari bagian-bagian dalam seperti misalnya stek batang, okulasi, dan water rooting. Kegiatan perbanyakan ini kami lakukan untuk memperoleh bibit-bibit yang akan kami tanam nanti ke lapangan. Kenapa kita juga melakukan perbanyakan secara vegetatif? Karena dengan perbanyakan vegetatif itu akan dihasilkan bibit-bibit yang sama dengan induknya. Seperti yang kami harapkan, untuk pohon Malapari ini kami ingin mendapatkan pohon-pohon yang mempunyai kandungan minyak yang tinggi dan produksi buah yang banyak. Selanjutnya, teman-teman kami dari kelompok riset teknologi produksi benih akan menerangkan untuk perbanyakan vegetatif dan generatif Malapari. Saya Elias Wita, berasal dari kelompok riset produksi teknologi produksi benih Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini benih kita unduh dari Parung Panjang pada tanggal 2 Maret 2023. Untuk mengetahui morfologi buah, kita melakukan pengukuran buah dulu. Yang dilakukan adalah pengukuran panjang buah, kemudian lebar buah, kemudian tebal buah dengan alat kaliper. Kita mengukurnya dengan alat kaliper, kemudian kita melakukan penimbangan untuk mengetahui berat buah. Kemudian buah kita buka, kemudian kita lihat isi bibitnya. Satu kedua ini ada 2. Kemudian buahnya kita ukur lagi. Ya, benih kita ukur lagi seperti buah, yaitu panjang benih, kemudian lebar benih, kemudian tebal benih, kemudian kita timbang lagi berapa berat benih. Setelah kita lakukan pengukuran buah dan benih dan penimbangan, kemudian kita lakukan ekstraksi benih dengan cara benih dibuka satu-satu. Ini hasil yang sudah diekstraksi. Kemudian hasil ekstraksi kita lakukan penaburan di bak kecambah yang medianya sudah disiapkan dengan perbandingan media pasir tanah 1:1. Kemudian kita tabur sebanyak 50 benih dengan menyusun lebarnya 5, panjangnya 10 agar tidak pas bak kecambah tidak berdempet. Untuk penaburannya kita lihat titik tumbuhnya. Jadi titik tumbuhnya harus sebelah bawah. Lalu kita tanam di bak kecambah. Cara bedanya gimana Bu titik tumbuhnya itu? Untuk membedakannya itu terlihat kalau kita lihat dari semua sisi itu dia akan terlihat beda dari sisi yang lainnya. Itu berarti posisinya yang ada sisinya yang di atas atau di bawah? Atau di bawah. Kalau yang titik tumbuh harus bawah agar tidak pas dia berkecambah tidak terbalik. Oke. Ya. Setelah selesai kita penaburan, kemudian kita siram. Kita biarkan bercambah, tapi dilakukan pemeliharaan. Kita lihat kondisi tanah di media. Kalau misalnya terlalu basah nggak usah disiram, tapi kalau udah mulai kering itu kita siram gitu, paling tidak
sehari sekali ya kita siram. Kemudian setelah dibiarkan sekitar seminggu setelah berkecambah, kemudian kita lihat kondisi perkecambahannya. Kalau sudah tumbuh 2 daun, itu sudah bisa kita sapih. Kemudian kita sapih ke polybag. Setelah kita melakukan perkecambahan, kemudian kita biarkan berkecambah dan tumbuh. Kemudian setelah sekitar 1 bulan, kemudian baru kita pindahkan ke polybag. Sapih ke polybag dengan ini hasilnya setelah 1 bulan ya Bu? Setelah 1 bulan ini dilakukan penyapihan. Untuk memudahkan penyapihan, ini biasanya disiram dulu, tanamannya disiram dulu, kemudian baru kita ambil agar akarnya tidak rusak. Kemudian kita angkat dengan akarnya dengan sebaik-baiknya agar akar tidak rusak ya. Kemudian kita lakukan penanaman di polybag. Media tanam polybagnya? Media tanam polybag itu terdiri dari tanah, kompos, dan arang sekam. Ukuran polybag 12 x 15. Setelah kita sapih, disiram lagi agar bibitnya segar. Untuk penyapihan sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar menjaga kesegaran dari bibit. Setelah penyapihan, kemudian kita simpan bibit yang sudah disapih di ruang terbuka dan dibiarkan selama 6 bulan sampai bibit siap untuk ditanam. Untuk keberhasilan perkecambahan biasanya kalau benihnya masih baru dan kadar airnya masih tinggi, itu biasanya kalau kita kecambahkan dia daya berkecambahnya bisa sekitar 90-100%. Kemudian persen hidup daripada bibit biasanya juga sekitar 90-100%. Rata-rata bagus sebenarnya. Demikian tahapan perlakuan perkecambahan sampai dengan pembibitan bibit malapari secara generatif. Saya Danu dari kelompok riset teknologi produksi benih tanaman hutan dari Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Hutanan. Saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana memperbanyak tanaman malapari dengan stek batang. Pertama kita siapkan adalah bahan steknya ya, seperti ini. Terus zat pengatur tumbuh untuk perangsang akar. Ini gunting yang tajam ya. Terus ini ember yang diberi air. Ya, yang seperti ini bagus. Jadi yang bagus itu ciri-cirinya gimana Pak? Jadi ada mata tunasnya segar begini yang buat ini. Ya, ini mata tunas. Ini mata tunas. Nah, terus kita potong-potong ya. Jadi potongnya minimal ada 2, ya, ada 2, 1, 2. Ada 2 mata tunas. Sepanjang 10 sampai 12 cm. Nah, untuk membedakan tunas sama akar, untuk bahan bakal akar di sebelah sini, ini bakal tunas sebelah sini. Jadi yang ujungnya atas kita potong miring begini. Yang di samping memang untuk menunjukkan bahwa ini bagian atas juga. Ini kalau ada air tuh langsung jadi tidak membusuk ya, supaya langsung turun. Untuk batang bawahnya kita potong rata aja. Jadi kita nggak bakal ketuker nih antara atas sama bawah. Nanti masukin ke ember dari belakang ini. Fungsinya untuk apa nih Pak? Supaya seger, jadi supaya airnya itu air ini tidak hilang, tidak terhidrasi. Setelah itu kita kasih zat pengatur tumbuh untuk perangsang akar. Kalau nggak ada ini gimana Pak? Bisa nggak? Ya, ada beberapa tanaman yang cukup nomor tumbuhnya, ada yang kurang, jadi itu untuk supaya mempercepat atau memperbanyak akar. Kasih. Nah, sebelumnya kita lubangi dulu nih medianya. Medianya terdiri dari campuran kokopit dan tambah padi 2:1, volume per volume ya. Ini lubang tanam sedalam 5 cm. Selesai semua disiram. Oke.
Setelah selesai kita siram. Ini proses penyiraman itu sehari berapa kali nih Pak? Sehari sekali ya. Sehari sekali. Pagi, siang, sore? Ya pagi ya. Pagi aja. Nah, Ya. kita tutup pakai ini. Oke, ini namanya apa nih Pak? Tutupnya? Ini sungkup Koko. Koko sistem. Terbuat dari plastik apa? Nah, Ada ciri-ciri biasa- khusus ya, nggak? biasanya plastik biasa tebal itu hanya cetak. Gunanya buat apa Pak? Buat ini? Ini untuk mempertahankan kelembaban supaya kelembabannya tetap tinggi di atas 90% dengan suhu 30. Nah, ini kelembabannya pakai ini. Hmm. Nah, untuk menurunkan suhu di bawah tetap di atas 30 pakai ini pakai blower. Blower. Air cooler. Kalau tidak ada blower, ada pengganti blower apa enggak? Atau harus di alam gitu bisa nggak di alam Tidak ada terbuka? blower pakai naungan sedingat begitu atau di ini ditaruh di bawah naungan oven. Oke, bisa itu ya Pak ya. Ini apa Pak fungsinya? Ini untuk mengukur temperatur dan kelembaban. Jadi ini ada temperatur kita usahakan temperaturnya di bawah 30 derajat Celcius dengan kelembaban di atas 90%. Alhamdulillah baru 1 minggu sudah keluar tunas. Tunas sudah keluar. Nah, setelah tunas keluar, ini akan terjadi fotosintesis menghasilkan auksin untuk merangsang akar. Jadi, nah setelah 2 bulan minimal itu 2 bulan, sebulan atau 2 bulan, sebulan kayaknya sudah bisa aja, sebulan, 2 bulan atau 3, maksimal 3 bulan ya, sebulan nanti akan tumbuh akar. Jadi nanti berkembang terus ke atas, baru ada akarnya. Nah ini yang ini belum berakar nih, masih baru tunas, 1 minggu sudah keluar tunas, berarti memang oke lah untuk perbanyakan malapari itu dengan stek batang. Malapari juga, stek batang malapari juga bisa menggunakan sistem water routing. Jadi kita air di sini, medianya media air seperti ini. Nah, nanti kita stek batang kita tanam di sini. Ini udah sekitar 3 bulan sudah tumbuh akar. Ini baru kita sapi ke media sapi. Itu campuran media campuran tanah, sekam padi, kompos 3:1:1. Setelah berakar sempurna, kita sapi ke media sapi, campuran Lihat akarnya Pak. Ya. Sempurna itu seperti apa harus? udah Akarnya lurus ke bawah Pak. sempurna itu udah banyak, ini malah ada berapa? Ada akar utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 pun cukup sebenarnya. Tapi ini udah ada 5 nggak apa-apa. Jadi nanti aduk lebih bagus. Sapi-sapi. Terus Tapi kita ke media sapi yang tadi yang campuran tanah, sekam padi sama kokopit 3:1:1. ini. Kita kepanjangan bisa potong aja. Nggak apa-apa. Selanjutnya kita tempatkan di sungkup ya. Di ruang sungkup selama 1 minggu lah minimal. Setelah stabil baru dikeluarkan di tempat terbuka. Ini setelah 1 minggu disungkup, buka tutupnya supaya udara yang masuk ya. Biarkan 1 bulan. Biarkan 1 bulan. Baru kita pindahkan ke open area. Ini hasilnya ya, sudah seperti ini. Dan ini bibit siap tanam di lapangan. Nah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu kita akan mencoba memperbanyak tanaman malapari dengan populasi. Ini populasi dari tempel tunas. Keuntungannya adalah kita dapat mengkloning tanaman yang unggul itu dari tempat-tempat yang jauh, bisa dari Maluku, dari Bali gitu kan. Sehingga kalau kita membawa bahan ini populasi ini bisa tahan 1 minggu. Tapi kalau kita untuk stek itu mungkin sehari 2 hari sudah besar. Kita coba untuk populasinya. Nah, pertama-tama kita cari yang bahan entrisnya itu yang bagus ya, yang ada matanya yang sehat seperti ini, yang nggak kena ulat ya, sehat. Terus ukurannya sesuai dengan rootstocknya, bahan buatan bawahnya. Jadi kita sesuaikan. Kita contoh misalnya kita ambil yang ini, yang apa saja tunasnya dari atas ke bawah. Terus kayunya dibuang ya, kayunya.
kita yang ditempelkan kambiumnya. Tapi jangan sampai tunasnya juga coploknya lepas ya, harus betul gini kan. Di sini boleh. Nah, selanjutnya kita ambil sayatan ditempelkan di sini. Bagus ya. Yang di sini boleh di mana aja tempatnya, di sini juga boleh. Kita yang lidah aja. Tadi kita tempelkan, sisipkan, paskan dulu. Kalau ada ini, baru kita tempelkan. Ini dari plastik biasa, plastik gula, kita dapat iris-iris atau potong-potong selebar 1 cm. Kita ikat dari bawah dulu ya. Tutup rapat dan air hujan nggak boleh masuk, kalau masuk bisa busuk. Kita tutup aja. Selanjutnya kita kasih nama ya supaya jangan cepat-cepat. Ini misalnya dari Bali ya. Dari LB26 yang terbaik kan LB26. Kita simpan di ini. Setelah 20 hari baru kita potong ini. Setelah 20 hari dipotong. Dan ya, nanti kita setelah dipotong kita tutup plastik seperti ini. Ya. Setelah dipotong ditutup plastik. Ya, sampai gunanya untuk apa, Pak? Ini supaya lembab, supaya merangsang perakaran pertumbuhan tunasnya. Ada kan? Nah, setelah tumbuh baru kita buka gitu. Nah, ini seperti ini. Setelah tutup dan menunggu tunasnya kira-kira berapa hari nih, Pak? Ini seperti ini berapa hari muncul tunas seperti ini? Ya tergantung, ada yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu pada. Nah, kalau udah siap seperti ini, baru kita sapi ke open area ya. Kita sudah memperoleh sekitar 45 klon, sekitar 55 cc. Nah ini dari sedang seperti ini. Jadi ini seperti ini klon dari KD ya. KD itu dari NTB ya, Dompu, Kilo Dompu. Jadi dari pantai Kilo di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ini udah kita dapat duplikasinya. Nah, kita perbanyak nanti dari tunas-tunasnya kita perbanyak lagi, kita stek lagi. Ini kita perbanyak di tanam belakang. Demikian cara perbanyakan Malapari dengan metode stek dan populasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.